Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andri Hidayatullah dengan NPM 240681240034. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang etika berpolitik dalam etika Islam. Yang pertama itu ada pengertian etika berpolitik dalam Islam. Etika berpolitik dalam Islam adalah seperangkat nilai moral atau akhlak dan prinsip syariat yang menjadi pedoman bagi seorang pemimpin atau pengambilan kebijakan dalam menjalankan amanah dengan kekuasaan. Islam menegaskan bahwa kepemimpinan adalah tanggung jawab yang besar, harus dijalankan dengan keadilan, kejujuran, dan orientasi kepada kemaslahatan umat. Terus yang kedua itu ada tujuan etika Islam dalam berpolitik. Yang pertama itu menegakkan keadilan dalam setiap kebijakan publik. Terus yang kedua menjaga kemaslahatan masyarakat, bukan keuntungan kelompok tertentu. Terus yang ketiga mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan amanah dijalankan dengan benar. Terus yang keempat itu membangun pemerintahan berintegrasi, jujur, dan transparan. Terus yang kelima menjaga persatuan dan kedamaian dalam kehidupan sosial dalam berpolitik. Terus yang ketiga itu ada prinsip-prinsip etika berpolitik dalam Islam. Yang pertama itu amanah atau tanggung jawab. Jabatan adalah titipan dan bukan hak pribadi. Terus yang kedua adil. Semua keputusan harus objektif dan tidak berat sebelah atau tidak seenaknya saja. Terus yang ketiga syura atau pemusyawarah. Kebijakan penting dibuat melalui diskusi dan pertimbangan bersama. Terus yang keempat itu asyidik atau kejujuran, tidak memanipulasi data, opini, atau janji politik. Terus yang kelima masalah, yaitu kebijakan harus menghasilkan manfaat besar bagi masyarakat. Terus yang keenam anti kecurangan atau menolak suap, korupsi, atau politik uang. Terus yang keempat itu ada perilaku etis kepemimpinan atau pengambilan kebijakan. Yang pertama itu bersikap transparan dalam proses pembuatan kebijakan politik. Terus yang kedua menghindari konflik kepentingan dan tidak memanfaatkan jabatan untuk keuntungan pribadi. Terus yang ketiga itu menjaga ucapan tidak menebar fitnah dan kebencian. Terus yang keempat mengutamakan kepentingan rakyat terutama yang lemah dan membutuhkan. Terus yang kelima mendengarkan pendidikan saran secara terbuka atau tidak misalnya tidak tertutup. Terus yang kelima mengambil keputusan berdasarkan data, fakta, dan nilai moral. Terus yang kelima itu ada tantangan etika dalam dunia berpolitik. Yang pertama tekanan kelompok kepentingan dan politik kelas budi. Terus yang kedua dan korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Terus yang ketiga persaingan politik yang sering menggunakan cara kotor, seenaknya saja, tidak sesuai dengan aturan. Terus yang ketiga manipulasi informasi di media sosial. Terus yang keempat kurangnya kesadaran moral dan kesediaan pemimpin sebelumnya. Terus yang terakhir kelima polarisasi masyarakat akibat politik identitas. Selanjutnya yang keenam itu ada implementasi etika Islam dalam kebijakan. Yang pertama mengutamakan keterbukaan informasi publik. Terus yang kedua melibatkan masyarakat dalam musyawarah dan konsultasi kebijakan. Terus yang ketiga menolak segala bentuk politik seperti uang, suap, dan gratifikasi lainnya. Terus yang ketiga menyusun kebijakan berbasis nilai keadilan dan kesejahteraan. Terus yang keempat memastikan setiap program pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara benar. Terus terakhir yang kelima menyediakan akhlak dan moral sebagai dasar pengambilan keputusan.
Terus ini yang terakhir ada kesimpulan, bahwa kesimpulannya adalah etika Islam dalam berpolitik atau pengambilan kebijakan menekankan nilai amanah, keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan atau moral. Terus seseorang pemimpin dalam perspektif Islam bukan hanya memegang jabatannya saja, tetapi juga memikul tanggung jawab moral yang akan dipertanggungjawabkan.